Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasrul liauliyaih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'uf ila ummatih wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku umat Islam di seluruh dunia, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini adalah hari yang pertama. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga amal ibadah kita agar bagaimana? Agar amal ibadah kita tidak hilang begitu saja, tidak hangus begitu saja, tidak sirna begitu saja. Untuk menjaga amal itu adalah sesuatu yang penting. Diberikan kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah bukan hal yang mudah. Tentu sangatlah sulit. Untuk menjaga agar amal ibadah ini tidak hilang lebih sulit. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita agar apa? Agar supaya amal ibadah kita ini tidak sia-sia. Maka baginda Rasulullah mengingatkan, apa pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Salasun, ada 3 perkara. Muhlikatun, 3 perkara ini menghancurkan, 3 perkara ini membinasakan, 3 perkara ini menghapus amal ibadah kita. Nah, apakah kita tergolong atau apakah kita terkena penyakit 3 perkara ini? 3 perkara ini yang pertama adalah sukhun muta'un. Sukhun muta'un itu adalah sifat kikir, muta'un yang dituruti. Asli sifat yang dimiliki manusia itu adalah bakhilun, pelit. Maka ketika manusia itu mampu mengimbangi, mampu berbuat loman, mampu berbagi kepada orang lain, berarti manusia itu terlepas dari yang namanya sifat bakhil, sifat kikir. Maka ketika manusia itu sudah lepas dari sifat kikir, maka manusia itu terjaga amal ibadahnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, menurut baginda Rasulullah, sifat yang menghancurkan, yang membinasakan adalah wahawanun muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, manusia itu senantiasa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan untuk melakukan taat. Tapi manusia itu lupa, masih menuruti hawa nafsunya, sehingga tergolong sabda baginda Rasulullah, wahawanun muttabaun. Kalau manusia itu senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka apapun ibadah, berapapun ibadah yang dilakukan akan sia-sia. Maka bentuk kita beribadah kepada Allah, lebih-lebih ini di bulan Ramadan, adalah agar supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, dan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa tetapi mata kita masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita berpuasa tapi bibir kita, mulut kita masih rasan-rasan, masih ghibah kepada
orang lain. Jangan sampai ketika kita berpuasa, di pendengaran kita dengarkan, kita buat mendengarkan untuk sesuatu yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah yang merusak amal ibadah kita, yang kadang-kadang ini terkena kepada manusia yang diberikan oleh Allah berupa melakukan taat kepada Allah. Maka yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga yang dinamakan dengan sifat ujub. Sifat ujub itu apa? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, merasa perasaan-perasaan aku lebih hebat, aku lebih alim, ibadah saya lebih baik dari yang lain, terus memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, dengan pandangan menghina. Maka kalau kita terjangkit penyakit itu, nah cepat-cepat sadar. Agar apa? Agar kita, sifat kita, agar amal ibadah kita tidak hangus, tidak hilang. Maka caranya adalah dengan cara mengatakan, kul, katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Katakan bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan ibadah dan perintah Allah di dunia ini kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau semuanya kita kerjakan atas dasar bahwasanya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, itu suatu tanda manusia itu ingat kepada Allah. Suatu tanda manusia itu tidak terkena yang namanya penyakit hati, penyakit ujub, dan penyakit riya, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.